Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa shalli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun serta berlimpah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada inspirasi hari ini, alhamdulillah, masya Allah, ini pagi yang sangat sejuk. Ini cuacanya mendung ya, cuaca mendung dan anginnya cukup kencang ya, angin cukup kencang. Bisa Anda lihat ya, pohon mangga di belakang saya bergerak-gerak ya daunnya. Pepohonan juga yang lain sama ya, tertempa angin di pagi hari. Rasanya juga segar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma atima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Baik, di dalam soal rezeki, pada umumnya orang berusaha memperoleh rezekinya dengan ikhtiar, dalam pengertian ya, mereka berupaya keras ya, bekerja, katakan banting tulang begitu ya, peras keringat banting tulang ya. Namun sangat disayangkan, kebanyakan orang-orang awam itu atau kebanyakan orang-orang itu lalai dari sisi bahwa rezeki ya juga ada faktor yang sifatnya non ikhtiari. Artinya ada rezeki yang sudah sedemikian rupa Allah siapkan untuk kita, dengan tentunya ya tanpa kita ikhtiari secara lahiriah, secara zahir bekerja begitu ya, yaitu namanya rezeki min haits la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak disangka-sangka, dan memang sesuatu yang sudah ukurannya atau takarannya demikian. Nah, dalam soal rezeki yang berkaitan dengan rezeki yang non ikhtiari ini, rezeki yang tidak diusahakan dengan ikhtiar ini, salah satunya adalah diperoleh berdasarkan kedekatan hamba, diperoleh berdasarkan kekuatan spiritual hamba, kekuatan keyakinan dan ketawakalan seorang hamba. Alkisah, ada seorang syekh bersama muridnya sedang asik berdiskusi tentang rezeki. Kata syekh, aku yakin bahwa rezekiku
ya sudah Allah tetapkan tanpa aku harus keluar rumah berikhtiar. Kemudian kata muridnya, ya Syekh, ya tentu rezeki itu sudah Allah tetapkan, namun perlu upaya kita untuk menjemputnya, perlu upaya kita untuk meraihnya. Itulah keyakinanku, kata muridnya tersebut. Kata syekhnya, ya sudah, gak usah banyak berdebat begitu. Aku tetap dengan keyakinanku dan engkau silahkan dengan keyakinan engkau. Kemudian setelah usai berdiskusi itu, kemudian muridnya pamit kepada gurunya untuk kemudian mencari rezeki dengan mengikhtiari rezeki itu, ya. Singkat cerita, si muridnya ini kemudian keluar dari dari rumah gurunya begitu. Kemudian berjalan, dan di perjalanan kemudian ketemu, ya, tukang kebun, artinya ketemu dengan pemilik kebun anggur yang sedang memanen anggurnya, ya. Singkat cerita, kemudian sang murid ini, ya, meminta izin kepada pemilik kebun untuk ikut bekerja memanen anggur. Nah, dan akhirnya kemudian diizinkan, dan kemudian singkat cerita sang murid ini memperoleh upah. Sang murid ini memperoleh upah beberapa anggur, ya, yang katakan sebagai upah, ya. Diberi beberapa tangkai gitu, beberapa kalau sekarang mungkin kilo, ya. Diberi beberapa kilo anggur, ya, beberapa tangkai anggur. Kemudian saking gembiranya, dia ingin membuktikan kepada gurunya bahwa rezeki itu harus diikhtiari, ya. Rezeki itu harus diikhtiari. Kemudian pulanglah ia ke rumah gurunya dengan wajah yang sumringah, dengan penuh keyakinan. Kemudian dia menghadap kepada gurunya, dan terjadilah kemudian dialog berikut ini. Kata sang murid, wahai guruku, inilah aku akan membuktikan kepadamu bahwa rezeki itu harus diikhtiari. Ya, inilah sebagai buktinya, ya. Saya bawa buah anggur yang saya dapatkan merupakan hasil upah dari saya ikut memanen. Ya, hasil upah dari saya ikut memanen anggur punya pemilik kebun anggur di tempat sana. Ini sebagai buktinya, dan ini saya hadiahkan untuk engkau, wahai guruku, sebagai bukti atas pendapatku bahwa rezeki harus diikhtiari, begitu. Nah, kemudian diberikanlah, ya, kepada gurunya beberapa ikat anggur itu, dan beliau mengatakan, sang murid ini mengatakan, inilah hadiah untuk engkau sebagai bukti atas keyakinan saya bahwa rezeki harus diikhtiari. Kemudian tak lama sang guru pun tersenyum, tampak senang dan tampak bahagia mempunyai murid yang cerdas begitu, dan yang sangat baik begitu. Dan kemudian kata sang guru, terima kasih atas hadiah yang engkau berikan kepadaku, dan ini pun sebagai bukti kepada engkau bahwa, ya, aku pun dengan diam di tempat di rumahku ini, anggur ini tetap sampai kepadaku, karena memang Allah sudah tetapkan untukku sebagai sebuah rezeki yang tidak aku duga-duga, ya. Sehingga kemudian kesimpulannya apa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang dua hal ini harus kita gabungkan gitu. Kita kolaborasikan sebaiknya begitu. Di samping kita yakin bahwa ada rezeki tanpa diduga-duga, kita juga tetap harus ada upaya, ada ikhtiar yang kita lakukan secara lahiriah. Jadi berdoa, meningkatkan spiritual, dan tetap melakukan ikhtiar. Ini jalan yang terbaik. Jadi menggabungkan dua hal tersebut, di mana kita berdoa,
meningkatkan spiritual kita, betul-betul bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah upaya kita untuk memancing rezeki yang tanpa diduga, tetapi kita juga melakukan upaya maksimal di dalam berikhtiar. Demikian, ada satu ayat yang kalau kita bacakan secara rutin minimal 7 kali di pagi hari ya, atau 7 kali di petang hari, insya Allah Allah akan cukupi dalam persoalan rezeki, dan Allah juga akan cukupi dalam persoalan keselamatan kita, yaitu 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, 2 ayat dalam surat At-Taubah, 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Silakan amalkan 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah ini, jadikan sebagai zikir, jadikan sebagai wirid di pagi hari. Minimalnya 7 kali kita baca, di petang hari kita baca juga 7 kali minimalnya. Ayat ini adalah merupakan suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan kita, untuk keselamatan kita, dan untuk pencukupan atau untuk mencukupi rezeki kita. Insya Allah Allah akan cukupi, Allah akan cukupi. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat dan sukses untuk Anda. Semoga Anda berlimpah berkah di hari ini. Rezeki Anda berlimpah, kesehatan Anda juga maksimal. Anda beraktivitas dengan penuh semangat. Insyaallah sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.